Salam pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Sebuah kesempatan dan sukacita untuk kita dapat bertemu kembali dalam tayangan rohani pada saat ini. Pemirsa, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang begitu cepat. Hari berganti, minggu, bulan dan tahun. Tentu seiring dengan perjalanan waktu, kita menyadari banyak peristiwa yang telah kita lewati. Tiada lain dapat kita tempuh hanya karena Yesus Kristus. Pemirsa, firman Tuhan pada saat ini berjudul, berdoa adalah kehidupanmu. Pertanyaannya, bagaimana kita berdoa menjadi milik ataupun kehidupan kita? Firman Tuhan ada tertulis dalam perikop Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-15. Matius pasal 6, ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, selanjutnya di dalam perikop ini, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-9 hingga selanjutnya ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, saya rindu untuk membacakan dua ayat yang terakhir, ayat 14 dan 15 dari Injil Matius pasal 6. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bila mana kita telah mendengarkan dan membaca bersama di tempat kita berada tentang Injil Matius pasal 6 ayat 5-15, hal berdoa ini sehubungan dengan judul dari pekebaran firman pada saat ini, berdoa adalah kehidupanmu. Pemirsa yang dikasihi dalam hidup ini, hidup yang kita jalani adalah tidak lepas daripada berdoa. Ketika kita sedang berkata-kata, ketika kita sedang berdiskusi, ketika kita sedang menyapa seseorang, kita sebenarnya sedang menghidupkan kehidupan berdoa melalui cara kita berkata-kata. Pemirsa, ketika hidup kita adalah hidup dalam kehidupan yang berdoa, ketika kita akan mengucapkan kata-kata, dan ketika kita akan melakukan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita juga sedang memikirkan pola surgawi melalui pengalaman berdoa. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hal berdoa adalah kehidupan kita. Tentu, kehidupan karakter yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak sebatas kata-kata, tetapi tingkah laku kehidupan kita, sebenarnya kita sedang melakukan, menghidupkan pengalaman berdoa kita di hadapan Tuhan. Seringkali pemirsa, kita memiliki akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Setiap saat kebutuhan kita berdoa. Seperti contoh, ketika mau tidur, ketika bangun tidur kita selalu berdoa. Ketika sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita pun berdoa mengucap syukur dalam hati untuk berkat makanan itu yang Tuhan berikan. Pengalaman berdoa ketika sebelum mengadakan perjalanan, ketika kembali atau tiba dari perjalanan, kita pun senantiasa berdoa. Pemirsa, ketika hari lahir kita berdoa, ketika dalam sukacita kita berdoa, ketika dalam duka cita kita berdoa. Pemirsa, ketika kita berada dalam segala aspek kehidupan, kita senantiasa berdoa. Berdoa adalah kehidupanmu. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6, ayat 5 hingga ayat yang ke-8 tadi kita telah bacakan. Kalau kita mau berdoa,
kita harus lakukan dalam kehidupan sebagai orang yang suka berdoa. Yesus Kristus memberikan rambu bagi kita. Rambunya adalah kita berdoa tidak seperti orang munafik. Munafik artinya orang yang tidak jujur. Ketika kita berdoa, kita sementara melakukan akan pengalaman kejujuran dalam pengalaman hidup kita. Baik dalam pola pikir kita, kata-kata dan kehidupan tingkah laku yang kita jalani. Pemirsa, seperti Yesus kasih contoh gambaran, ketika berdoa jangan seperti orang munafik, mengucapkan doa dan berdiri pada tikungan jalan dan tempat-tempat tertentu. Ini sebenarnya Yesus memberikan nasihat bagi pemirsa, saudaraku dan saya, bahwa berdoa adalah kehidupanmu. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang melanjutkan kehidupan karakter pada Yesus. Pemirsa yang dikasihi, ketika kita berdoa, dalam posisi-posisi tempat yang kita sedang berdoa, Yesus meminta kita lakukan dalam ketulusan dan kejujuran. Tidak hanya sebagai formalitas, tidak hanya sebagai pajangan, tidak hanya sebagai kamuflase. Makanya Yesus katakan kita berdoa tidak seperti orang munafik, tapi kita berdoa dengan cara yang jujur. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 khususnya hingga ayat yang ke-13. Ini adalah pengalaman doa Bapa kami yang tentu pemirsa boleh jadi ada yang sudah menghafalkannya dan sering melakukan ataupun melantunkan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pemirsa yang dikasihi, saya membacakan doa Bapa kami. Boleh jadi kita sering berdoa doa Bapa kami dengan metode posisi dikala kita bertelut berdoa, ataupun dikala kita berdiri dengan kita melipat tangan yang sopan untuk mau menghadapkan doa kepada Sang Pencipta kita. Pemirsa, itu sesuatu hal yang sangat istimewa, luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita punya pengalaman berdoa. Apa artinya hal doa Bapa kami dalam arti penerapan hidup kita? Coba kita melihat kata-kata yang Yesus ajarkan, berdoa adalah kehidupanmu, seperti judul renungan pada saat ini. Firman Tuhan ada tertulis, Bapa kami yang di sorga. Pemirsa, jangan berani engkau dan saya katakan Bapa kami yang di sorga, padahal kehidupan yang kita jalani, kita tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kata Bapa berarti memiliki anak. Siapa anak? Pemirsa dimanapun engkau berada dan saya yang ada saat ini. Kita kalau berani katakan Bapa kami yang di sorga, berarti kita berani tunjukkan bahwa kita adalah predikat sebagai anak-anak Tuhan. Maka dengan demikian, dikala kita hidup di dalam rumah tangga kita, kita seorang suami yang baik, suami yang menunjukkan kerohanian, kita seorang istri yang baik, istri yang menunjukkan kerohanian, suami yang setia kepada istri, istri yang setia kepada suami, ayah dan ibu yang menyayangi, ayah dan ibu yang betul-betul mencintai anaknya, ayah dan ibu yang membelai kasih sayang anak-anaknya, kakak dan adik, adik dan kakak yang saling menghargai, yang saling menghormati dan menyayangi satu yang lain. Anak, menantu dan mertuanya, demikian pun sebaliknya mertua dan menantu. Bahkan boleh jadi kakak, saudara, adik dan ipar yang begitu baik, yang menunjukkan tentang karakter sebagai anak Tuhan. Bapa kami yang di surga, saya anak Tuhan yang hidup betul-betul berdoa dalam kehidupanmu, menunjukkan karakter Yesus. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana Bapa kami yang di surga ditunjukkan dalam tempat kerja kita, atau tempat di mana kita sedang berkuliah, kita sedang berpendidikan sekolah, dan lain sebagainya. Pemirsa, hal yang sama, ketika kita berani katakan Bapa kami yang di surga, maka di sana kita berani menunjukkan, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan dan saya, kita adalah predikat sebagai anak-anak Tuhan, memiliki Bapa di surga. Maka kita berani katakan dalam doa kita berani tunjukkan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah seorang anak Tuhan yang jujur di dalam tempat kerja, seorang anak Tuhan yang mendukung atasannya bekerja dengan baik, seorang anak Tuhan atasan yang begitu mengasihi bawahannya dan membimbingnya untuk memiliki kinerja yang lebih baik, seorang teman bersekolah atau kuliah yang jujur, yang saling menopang untuk menggapai prestasinya. Pemirsa, dalam segala aspek kehidupan kita, kita berani katakan Bapa kami yang di surga, maka kita berani sebut predikat kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana tentang kata dikuduskanlah namamu? Pemirsa, kata dikuduskan namamu menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berani
menunjukkan diri kita melalui berdoa adalah kehidupanmu di pandangan mata Tuhan dan kepada sesama. Maka kata dikuduskan berarti hidup kita dalam segala aspek kita adalah anak-anak Tuhan yang dikuduskan, atau kata lain disucikan. Ketika posisi saya berada di dalam rumah, ketika posisi saya berada di jalan raya, ketika posisi saya ada di kantor, ketika posisi saya ada di tempat bersekolah, ketika posisi saya dimanapun berada, di tempat angkutan umum dan di tempat-tempat tertentu, di sana saya berani dan pemirsa berani katakan, dikuduskanlah nama Tuhan Yesus dalam kehidupan aspek hidup saya. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam waktu yang berbeda, apakah saya atau pemirsa di pagi hari, di siang hari, di malam hari, kita adalah konsisten sebagai anak-anak Tuhan yang menunjukkan kehidupan yang disucikan atau dikuduskan. Dengan kata lain, pengaruh surgawi dimurnikan dalam kekudusan itu perlu kita tunjukkan dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani dalam bagian tahap kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana tentang kata doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kata datanglah kerajaanmu, di sini sebuah pengakuan kita tentang kedaulatan daripada kerajaan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan, artinya datanglah kuasa, kedaulatan daripada Yesus Kristus melalui pengaruh surga dalam hal ini, yaitu Roh Kudus berdiam di hati saya dan pemirsa. Bukan gantinya kita memiliki dosa-dosa kesayangan yang masih kita bina, kita pupuk. Atau bukan gantinya kita memiliki hal-hal duniawi yang kita banggakan, yang menghalangi kita memprioritaskan tentang kehidupan surgawi ataupun kerajaan surgawi. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sungguh sebuah hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Ketika kita berani katakan datanglah kerajaanmu, kita juga bukan mengartikan kita berani membanggakan power kita, kerajaan dunia ini, atau kepintaran kita, atau dalam bentuk kematerian kita, ataupun dalam bentuk pengaruh-pengaruh yang lain yang kita banggakan. Itu tidak ada artinya. Datanglah kerajaanmu, sesungguhnya pemirsa yang dikasihi dan saya, kita ini adalah tidak berdaya. Kita membutuhkan hanyalah kemurahan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, menjalani dalam pengaruh doa itu dalam kehidupan kita, untuk kita dituntun dengan kuasa surga untuk menggapai akan hal-hal yang lebih baik bersama Tuhan. Pemirsa, bagaimana dengan kata doa? Dalam kata doa Bapa kami, setelah kita datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, inilah merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Banyak hal yang kita kehendaki dalam hidup ini. Ketika kita mau berdoa, ketika kita memiliki cita-cita dan angan-angan hati, seringkali cita-cita, angan-angan hati, ataupun bahkan berdoa, kita sering hanya berdoa untuk kepentingan diri kita. Cita-cita kita, angan-angan kita, dan doa hanya untuk kepentingan yang kita inginkan. Tapi bagaimana dengan kata firman Tuhan dalam doa Bapa kami ini? Dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, hidup ini kita diminta melakukan segala aspek kehidupan hanya diserahkan pada pengendalian, pengontrolan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengaruh, pengontrolan surga, biarlah jadi kehendak, baik suasana dalam kehidupan kita, baik di bumi, di surga. Artinya pemirsa, bahwa kekuatan apapun yang ada di bumi ini, tidak ada dayanya, hanya kekuatan surga. Dalam arti pemirsa, dimanapun kita berada, biarlah kekuatan yang ada adalah utuh. Ketika kita berpijak di bumi ini, ada kekuatan surga, yaitu pengaruh-pengaruh surgawi melalui kuasa Roh Kudus, perlindungan Tuhan melalui bala tentara surga, malaikat suci. Sehingga dalam aspek kehidupan kita, ketika kita punya perencanaan untuk sebuah proyek pekerjaan, ketika kita punya rencana untuk mendapat nilai tertinggi dalam sebuah mata kuliah ataupun pelajaran, ketika kita merindukan memiliki pendamping hidup, ketika kita merindukan ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi, dan ketika kita menginginkan hal tertentu, berdoa adalah kehidupanmu. Dalam arti, jadilah Tuhan kehendakmu di bumi seperti surga. Karena Tuhan mengetahui apa yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada pemirsa, sahabatku rohani yang dikasihi dalam Tuhan dan saya, di mana Tuhan sanggup melakukan perkara kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan pada waktunya. Firman Tuhan lebih lanjut, pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, di ayat yang ke-11 dari Injil Matius pasal 6. Pemirsa, ini sebuah permintaan permohonan, berikan kepada kami makanan kami secukupnya. Pemirsa, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Hidup ini adalah hal yang terindah. Berdoa dalam kehidupanmu adalah hidup yang seimbang, hidup yang balance, hidup dalam arti yang tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurang-urangkan isi akan firman Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika kita minta Tuhan memberkati kita, memberikan makanan secukupnya, sebenarnya
kita menyadari bahwa Tuhan tahu di mana porsi-porsi yang tepat yang kita mampu untuk miliki dalam kehidupan kita. Pemirsa, boleh jadi engkau memiliki gaji dengan angka tertentu, pemirsa yang lain memiliki gaji atau upah dengan angka tertentu. Tuhan mengetahui permintaan dan Tuhan menyanggupkan engkau untuk memberikan engkau seperti porsi yang Dia kehendaki, bahkan seperti porsi yang secukupnya engkau miliki untuk engkau dapatkan. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, banyak aspek kehidupan yang kita bisa jalani, yang tentunya kita minta Tuhan berikan makanan secukupnya. Ini adalah merupakan sebuah permintaan yang jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga mau untuk memberikan kepada orang-orang yang jujur indah pada waktunya. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 lebih lanjut ayat yang ke-12 tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah sebuah permintaan yang sungguh-sungguh berdoa dalam kehidupanmu. Ketika kita minta supaya Tuhan mengampuni kami, maka kita juga harus sanggup untuk menjalankan kehidupan untuk mengampuni orang yang lain bersalah kepada diri kita. Pemirsa yang dikasih dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang tidak pernah memiliki kekurangan. Setiap orang, setiap insan, bahkan pemirsa dimanapun engkau berada dan saya yang saat ini berada, masing-masing kita memiliki keterbatasan, bahkan boleh jadi kecenderungan untuk punya kesalahan dan jatuh dalam dosa. Tapi pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah kata dalam iman, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah sebuah permohonan untuk penyesalan dan mau bertobat. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini sebuah penguraian kata hati yang memohon kepada Tuhannya untuk meminta pengampunan, tetapi dia juga harus bereskan kepada sesama. Ibaratnya salib secara vertikal meminta supaya Tuhan berikan pengampunan, tetapi secara horizontal dia juga harus membereskan untuk mengampuni saudara di sekitar dia. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, hidup kita harus utuh salib itu, vertikal, pengampunan yang Tuhan berikan bagi saudaraku yang terkasih dan saya, dan secara horizontal ketika kita membereskan kepada orang yang lain. Boleh jadi di antara pemirsa sekian waktu ada di antara seorang suami yang masih akan dendam pada istrinya. Boleh jadi ada seorang istri yang masih sakit hati kepada suaminya. Boleh jadi ada pemirsa, ada seorang mertua yang sangat sakit hati dengan anak menantunya. Boleh jadi juga sebaliknya seorang anak menantu yang kecewa dengan mertuanya. Sebaliknya pemirsa, boleh jadi ada di antara engkau yang sekian waktu, sekian tahun, di mana engkau sebagai seorang kakak yang mendendam kepada adikmu, dan sebaliknya seorang adik yang sakit hati dengan kakakmu. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini meminta engkau dan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa dalam kehidupanmu adalah seorang yang mampu menghidupkan ketika meminta pengampunan daripada Tuhan Yesus, maka engkau sanggup untuk mengampuni orang di sekitar engkau. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan lebih lanjut ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pemirsa, ini sebuah berdoa dalam kehidupan yang diminta bagi engkau dan saya. Dalam kehidupan ini, untuk kita mampu untuk tidak mau ada di dalam pencobaan. Boleh jadi engkau memohon, Tuhan jauhkan saya dari pencobaan, tapi engkau sendiri mau datang ke pencobaan itu. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, kita telah diberikan akal budi oleh Tuhan, bahkan hak memilih ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dan bahkan bagi engkau pemirsa dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Hak memilih yang terbaik ketika kita tahu di sana ada tempat untuk cobaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, maka kita harus cepat sadar dan segera tinggalkan tempat itu dan tidak mau untuk berada dalam posisi itu. Pemirsa, ketika engkau dihadapkan kepada sebuah cobaan yang lain, maka engkau harus cepat seperti kata ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pemirsa, kenapa demikian? Karena aspeknya adalah pemirsa, karena Tuhan kita, Dia memiliki akan kerajaan, Dia empunya akan kuasa, karena Tuhan kita, Dia empunya akan kemuliaan. Dengan kata lain pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita benar-benar adalah seorang yang suka berdoa dan menghidupkan dalam kehidupannya, kita juga berani berkata bahwa saya tidak mau menjadi anak Tuhan yang mengecewakan akan Tuhan saya. Saya adalah anak Tuhan predikat yang mau sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara surgawi dalam kemurahan dan kehendak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan yang sanggup melakukan aspek kehidupan ini, menjalaninya secara utuh.
ketika saya secara vertikal sungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan, maka saya juga secara horizontal dengan sesama orang di sekitar, dengan keluarga, dengan papa dan mama, dengan anak-anak, dengan abang atau kakak, dengan adik-adik, dengan mertua, dengan menantu, atau teman kerja, teman sekolah, dan lain sebagainya, tetangga. Kitalah anak Tuhan yang berdoa dalam kehidupannya. Pemirsa yang dikasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang berikut di ayat 14 dan 15, Injil Matius pasal 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemirsa, ini adalah underline yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan kata-kata daripada Yesus. Kalau kita berani untuk mengampuni orang, maka Tuhan Allah kita, Bapa di sorga mengampuni kita. Tapi jikalau kita masih mendendam, sakit hati dengan orang yang lain atau seseorang, maka firman Tuhan ada tertulis, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemirsa yang dikasih dalam Yesus Kristus, maukah engkau menjadi seorang anak Tuhan yang melakukan hal berdoa dalam kehidupanmu? Ketika engkau berada dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau adalah anak Tuhan yang suka menunjukkan predikat untuk menyatakan Bapa di sorga sebagai anak Tuhan yang mampu menghidupkan kehidupan yang setia. Kehidupan yang jujur sungguh-sungguh sebagaimana hal berdoa, bahkan contoh doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami tidak hanya sebatas formalitas ataupun kamuflase, ataupun sebatas figur untuk diperdengarkan dan diucapkan. Tapi doa Bapa kami adalah merupakan aspek karakter tabiat Yesus yang dicontohi dalam kata-kata dari doa Bapa kami, seterusnya hingga kata yang terakhir daripada doa itu. Pemirsa yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah hal yang terindah dalam kehidupan ini. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menyebutkan doa kata Bapa, yang mampu diberikan tentang teladan figur yang sejati dari karakter Yesus melalui metode doa Bapa kami. Pemirsa, sungguh sebuah hal yang sangat bahagia dalam kehidupan ini. Jika kita mampu menjalani, jika kita mampu menghidupkan akan hal berdoa, berdoa adalah kehidupanmu, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Yesus datang pada kedatangan yang kedua kali, sabarlah kamu, hai hamba yang setia. Kenapa Yesus katakan demikian? Karena kita mampu menghidupkan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Ketika dia pernah menjadi manusia, bahkan dia pernah menuliskan dalam Injil Matius pasal 6 yang kita telah bacakan dalam perikop dalam pembahasan rohani pada saat ini. Pemirsa, saya ingin bertanya engkau dimanapun berada, maukah engkau menjadi anak Tuhan, predikat anak Tuhan yang berani katakan Bapa di sorga? Bagaimana pemirsa? Saya percaya engkau akan berani katakan saya mau menyebut Bapa di sorga. Dengan demikian maka pemirsa, engkau telah berani menunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah pengikut Kristus yang mampu untuk berdoa dan tunjukkan dalam kehidupanmu. Pemirsa, marilah, benahilah hal-hal yang selama ini kita jalani, yang boleh jadi kita telah lupa, kita telah tinggalkan pengaruh-pengaruh surgawi dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadilah seorang ayah yang lebih baik kepada anak-anaknya, seorang ibu yang lebih mencintai dan memperhatikan suami dan anak-anaknya, bahkan seorang ayah yang lebih mengasihi akan istrinya. Jadilah seorang suami yang setia kepada istrinya, jadilah seorang istri yang setia kepada suaminya. Jadilah suami atau istri, ayah atau ibu yang betul-betul menghidupkan karakter, mengampuni satu dengan yang lain, karena Tuhan Allah mengampuni. Boleh jadi ada kenangan yang lama, tapi itu tidak perlu diingat lagi. Sebagai anak Tuhan hanya memandang menyongsong ke depan, yaitu memandang untuk kedatangan Maranatha, Yesus yang segera datang. Mampukan pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, jikalau engkau pernah menyakiti hati ayah dan ibumu sebagai anak-anak dalam rumah tanggamu, maka engkau berani katakan seperti firman Tuhan yang dengarkan saat ini, Bapa, ampunilah akan kesalahan saya. Dengan demikian engkau mau berubah, bertobat untuk mau lebih mengasihi akan ayahmu dan ibumu. Jikalau selama ini engkau bertikai dengan saudara kandungmu atau iparmu, sahabatmu, engkau berani katakan, saudaraku, iparku, sahabatku, maafkan saya, ampuni saya. Dan sebagaimana sebagai seorang anak Tuhan, jika engkau ketika didengarkan oleh orang lain meminta untuk memberikan maaf dan pengampunan, engkau pun berani katakan ketika Yesus mengampuni engkau, teman, sahabatku, iparku, dan saudaraku, saya juga mengampuni engkau. Itulah disebut sebagai anak-anak Tuhan berdoa dalam kehidupan. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini akan mendatangkan pengaruh berkat bagi kita dalam pengaruh kehidupan kita. Berdoa adalah kehidupanmu. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersatu
di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat untuk Tuhan. Pada saat ini kami minta Roh Kudus mampukan kami supaya kami mampu menghidupkan. Berdoa adalah kehidupan. Yesus telah mengampuni kami, kami juga mau mengampuni orang-orang yang kami sayangi dan sekitar kami yang salah kepada kami. Doa ini dipersembahkan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, semoga pekabaran firman pada saat ini mendatangkan berkat yang istimewa di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau. Shalom.